Baiklah, di sini kita akan membahas pengertian mudharabah. Apa sih mudharabah itu? Nah, dalam bahasa Arab, mudharabah berasal dari kata doroba yang berarti memukul atau berjalan. Makna memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu merujuk pada proses seseorang yang memukulkan kakinya atau bergerak dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, istilah ini menggambarkan perjalanan atau aktivitas usaha yang dilakukan demi mencapai keuntungan. Sedangkan secara istilah, mudharabah adalah akad kerjasama antara syahibul mal atau pemilik modal dengan mudharib atau orang yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah atau persentase yang disepakati di awal. Namun apabila usaha mengalami kerugian, tanggung jawab kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh syahibul mal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh mudharib. Setelah kita mengetahui pengertian dari mudharabah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam dasar hukum mudharabah. Konsep mudharabah dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dan diakui oleh para ulama melalui berbagai sumber hukum Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran memandang mudharabah sebagai salah satu bentuk transaksi yang dianjurkan dalam Islam. Meskipun istilah mudharabah tidak disebutkan secara jelas, konsep ini tersirat dalam beberapa ayat yang mengacu pada aktivitas perdagangan dan usaha untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiruna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Yang artinya, dan mereka yang berjalan di atas bumi untuk menuntut karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada hadis. Hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam memperkuat landasan mudharabah sebagai sabda-sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, konsep mudharabah dikenal dengan istilah muqaradah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai salah satu transaksi yang penuh berkah sesuai dengan hadis yang berbunyi, 3 perkara di dalamnya terdapat nilai keberkahan, yaitu menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradah, dengan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual. Qiyas adalah analogi hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam kasus-kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Mudharabah dikiaskan kepada al-musyaqqah atau menyuruh seseorang mengelola kebun. Kias ini muncul dari kebutuhan masyarakat yang terdiri dari individu kaya tanpa kemampuan usaha dan individu miskin dengan kemampuan kinerja tapi tanpa modal. Melalui mudharabah, kedua kelompok ini dapat saling melengkapi dan menciptakan kemaslahatan bersama dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya, rukun dan syarat mudharabah. Rukun adalah bagian dari yang harus ada, atau jika rukun akad tidak ada, akadnya tidak terbentuk yaitu tidak wujud atau tidak ada. Menjadikan ar-rib atau keuntungan sebagai rukun akad mudharabah melahirkan risiko batalnya akad jika usaha yang dialami mudharib atau pengelola tidak mendapatkan keuntungan dan atau bahkan rugi. Oleh karena itu, keuntungan lebih baik tidak dijadikan rukun dalam akad mudharabah. Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah terdiri 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah akid, yaitu pemilik modal dan pengelola. Yang kedua ada maqbud alaih, yaitu mencakup modal, tenaga, pekerjaan, dan keuntungan. Yang ketiga ada sikhat, yaitu pernyataan ijab atau penawaran dan kabul atau penerimaan. Selanjutnya syarat mudharabah. Yang pertama itu modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas, perak ataupun barang dagangan lainnya, maka mudharabah tersebut batal hukumnya. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan mampu melakukan tasyaruf, maka dibatalkan akad jika dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang keempat, keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya. Contohnya setengah, sepertiga, ataupun seperempat bagian. Yang kelima, adanya ijab dari pemilik modal, misalnya, aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua, dan adanya kabul dari pengelola.
Yang keenam, mudharabah bersifat mutlak. Pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu maupun pada waktu-waktu tertentu, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Selanjutnya kita akan membahas atau mempelajari jenis-jenis mudharabah. Secara umum, akad mudharabah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mushtarakah. Pertama, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah merupakan akad di mana pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dalam menjalankan usaha tanpa batasan waktu, tempat maupun jenis usaha. Contoh penerapannya yaitu nasabah menyimpan dana di bank syariah tanpa memberikan batasan penggunaan dana. Bank bebas menyalurkan dana selama sesuai dengan prinsip syariah. Yang kemudian kedua, mudharabah muqayyadah adalah akad di mana pemilik dana memberikan syarat atau batasan tertentu kepada pengelola seperti jenis usaha, lokasi, ataupun akad yang digunakan. Contoh penerapannya yaitu investor hanya mengizinkan dananya digunakan untuk membuka usaha kuliner, sehingga pengelola wajib mematuhi ketentuan tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, mudharabah mushtarakah, yaitu akad di mana pengelola usaha tidak hanya mengelola dana dari investor, tetapi juga turut menyertakan modal pribadinya. Contoh penerapannya yaitu investor memberikan 50 juta rupiah dan pengusaha menambahkan 20 juta rupiah dari dananya sendiri. Keuntungan dan kerugian pun dibagi sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian kita akan belajar bagaimana proses dan berakhirnya mudharabah. Akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola usaha atau mudharib. Pemilik modal memberikan dana 100%, sementara pengelola atau mudharib memberikan tenaga dan keahliannya. Keuntungan kemudian dibagi sesuai nisbah dan modal dikembalikan saat akad berakhir kepada sohibul mal atau pemilik modal. Kemudian adapun kondisi yang menyebabkan akad mudharabah berakhir yaitu satu, tujuan usaha tercapai, yaitu ketika tujuan yang ingin dicapai pemilik modal dan pengelola usaha sudah tercapai, maka akad mudharabah bisa saja langsung berakhir sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, berakhirnya jangka waktu. Maksudnya apabila sesuai kesepakatan antara pengelola modal ataupun pemilik modal di akad awal dengan jangka yang ditetapkan, maka apabila berakhir jangka waktunya, akad mudharabah akan berakhir pula. Kemudian yang ketiga, meninggalnya salah satu pihak. Apabila salah satu pihak telah meninggal dunia, maka pihak lain berhak atau memiliki hak untuk mengakhiri akad mudharabah. Akan tetapi itu kembali lagi kepada keputusan pihak yang masih hidup. Apakah dia masih ingin melanjutkannya dengan ahli waris ataupun menghentikannya. Lalu yang terakhir adalah yang keempat, pembatalan sepihak. Sebagai contoh yaitu apabila mudharib atau pengelola usaha terbukti memiliki kesalahan dalam mengelola usaha atas kelalaiannya sendiri, maka pihak sohibul mal atau pemilik modal berhak mengakhiri akad mudharabah yang disepakati. Nah, itu tadi pemaparan seputar mudharabah dari kami. Demikian video ini kami perbuat untuk memenuhi tugas perkuliahan kami. Kami berharap semoga bermanfaat. Terima kasih.